Magnet rezeki, mengolah anugerah menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmat-Nya yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita diizinkan untuk sama-sama berada di majelis yang mulia, sebuah majelis yang kita dedikasikan untuk sama-sama berjamaah meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dalam menjemput surga Allah. Masya Allah. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat semuanya ya. Kemudian juga diberkahi oleh Allah, kemudian juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, insyaallah ya. Oke, saya coba sapa beberapa teman-teman semuanya yang sudah hadir. Ibu Nelly Harsha People, Harsha People. Assalamualaikum, Pekanbaru hadir. Sasha Vindita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Budiati dari Wonosobo hadir ya. Kemudian alhamdulillah, semoga hajat dan semuanya terkabul, amin. Umi Hani, semoga terus bisa istiqomah, amin ya. Ini istiqomah ini amalannya para nabi ya, makanya disebut sebagai ulul azmi. Salah satu ya keutamaan nabi-nabi ulul azmi ya. Siapa saja nabi ulul azmi? Ada 5. Nimim ya, N-I-M-I-M. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 5 nabi ulul azmi ya. Salah satunya karena mereka ya cirinya adalah sangat sabar gitu ya, menghadapi umatnya, istiqomah. Kemudian Ahmad Agus Fitriawan ya. Oke, selamat berjumpa kembali Pak Agus. Siti Arti, bismillahirrahmanirrahim. Jestri Nauman, jamaah SMK pagi ini. SMK subuh menggapai keberkahan. Ini jamaahnya Ustadz Luqmanul Hakim ya, Masya Allah, dari Paskas ya pastinya ya. Terima kasih ya teman-teman semua dari SMK ya. Halimatus Sa'diyah, izin bergabung Pak Nas. Maaf, alamat kampung wisata Magnet Rezeki itu di daerah mana? Di daerah Jonggol, Desa Antajaya. Jadi Desa Antajaya, Jonggol, Jawa Barat. Sekarang ini sedang ditanami pohon-pohon durian ya. Jadi yang mau main, bismillah ya. Sekarang kita juga lagi siapin camping ground, tempatnya kita lagi buat nyaman supaya Bapak Ibu kalau mau ke sana gitu, itu enak ya. Apalagi yang mau investasi, salah satu investasi yang terbaik selain emas ya. Jadi investasi yang terbaik selain emas itu adalah kampung durian. Nah, makanya kenapa kita bikin durian, bisnis emas juga, bisnis durian juga gitu. Kenapa? Karena durian ini lebih tinggi penghasilannya dibandingkan emas, dan dapat pahala dari setiap helai daun ya, dari setiap tangkainya itu semua mereka berzikir, dan zikirnya itu ya pahalanya diberikan kepada mereka yang memilikinya, menanamnya. Nah, jadi ketika kita memilikinya, menggaji orang untuk menanamnya gitu, maka ya kita dapat pahala terus ya. Dan itu salah satu wakaf ya. Jadi menanam pohon itu wakaf ya, menanam pohon itu wakaf. Jadi teman-teman semuanya rajin-rajin menanam pohon ya. Nah, apalagi kalau kita bisa bikin menanam pohon buah di pinggir jalan, kemudian buah itu dirasakan oleh banyak orang, dimakan oleh kelelawar, dimakan oleh burung gitu, itu kita dapetin pahalanya terus menerus ya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Masruroh dari Jombang, qabul hajat, amin. Torikoh salimin ya, jemput kebahagiaan keberkahan rezeki Jumat, amin 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 amin. Rin, Kak Rin daripada Malaysia ya, ini dari Tawau ya, Tawau ya, satu sama terhubung. Tawau itu saya datang ke pasar tradisionalnya ya, itu enak loh. Saya masuk ke pasar tradisional itu ya, pasar tradisional Tawau itu jualannya lebar-lebar, bersih gitu, enak gitu, baunya juga enak gitu, bau pasar tradisional gitu. Tapi nggak sumpek gitu kan. Kalau di kita di pasar tradisional tuh ditinggalkan karena lebih seneng ke mall kan gitu ya, becek apa. Di sini enggak, di Tawau itu keren ya, keren. Semoga investasi wakaf pohon durian di kampung Magnet Rezeki. Nah, jadi kelebihannya nanam pohon itu adalah kita wakaf untuk alam ya. Jadi alam itu kan mereka ini Bapak Ibu ya, itu renewable kan itu ya. Jadi menciptakan O2 ya, menarik CO2 gitu, itu kan
ya artinya kan kita membuat sebuah sistem di alam itu, ya. Jadi menebang pohon itu sama dengan menebang kehidupan kita sendiri. Menanam pohon artinya kita membangun gitu kan kehidupan kita sendiri di alam ini. Dan Allah memuji orang-orang yang membangun alam. Salah satu membangun alam itu adalah dengan reboisasi, dengan menanam pohon. Nah, pohonnya bisa pohonnya apa saja gitu, ya. Pohon industri boleh, pohon buah boleh, pohon pohon yang sifatnya tropis boleh. Jadi pohon apa saja sebenarnya, ya, pohon hias juga boleh. Yang penting dia pohon yang memang dia punya fungsi seperti tadi itu, renewable dari CO2 yang di alam itu diserap sama si pohon, kemudian si pohon itu mengeluarkan O2. Ya keren deh, ya. Terus kita dapat bonusnya apa? Bonusnya buahnya gitu. Nah, itulah kelebihan sistem tumbuhan itu. Kita mensedekahkan gitu ya, upaya kita untuk menjaga alam memberi buah gitu, memberi hadiah dengan buahnya. Nah, buahnya itulah yang kita bisa konsumsi gitu ya. Oh, gimana caranya ikut investasi kebun durian itu, Pak Nas? Langsung aja coba cari kebun wisata desa wisata magnet rezeki, coba di Google ya, di Google itu langsung ada nomor teleponnya ya. Desa wisata magnet rezeki ya, langsung aja tuh desa wisata magnet rezeki, di Google aja. Nah, pasti di Google ada gitu ya, di Google nanti ada nomor teleponnya di situ ya. Semoga bisa wakaf LOP benar nih ya. Oke. Ada yang tanya, bolehkah kita menanam dari mana tuh ya? Bolehkah menanam pohon di atas pusara? Di atas pusaranya tidak ya, tapi kalau nancepin pohon aja gitu, nancepin pohon yang tidak tumbuh gitu, itu cuma sekedar nancepin di situ aja nggak apa-apa. Tapi kalau di atas pusaranya ya, kalau bisa rumput aja boleh, rumput ya, bukan pohon yang besar, karena pohon yang besar itu kan dia bisa merusak si kuburannya itu ya, pusaranya itu ya, dengan akarnya akhirnya gitu kan. Nah, itu kalau rumput nggak apa-apa ya, kalau rumput ya, tapi kalau pohon besar tidak ya. Al-Mal Syiar Wakaf PKR dan mengajak saudara-saudara ya gitu ya, seperti itu Bu Susi. Terima kasih ya, bagi yang mau wakaf, bagi yang mau donasi silakan ya. Banyak sekali amalan soleh-soleh kita yang ada di bawah ini yang warna biru itu ya, yang mau wakaf tanah pesantren. Baik, mari sama-sama kita mulai ya kegiatan Al-Kafi berjamaah kita dengan membacakan suratul Fatihah. Kita kirimkan Al-Fatihah ini kepada khususnya kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, cintai mereka, sayangi mereka di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama dengannya nanti di yaumil akhir ya. Amin ya rabbal alamin. Kita kirimkan Al-Fatihah ini kepada ibunda kita, ayahanda kita ya. Kemudian juga kita kirimkan Al-Fatihah ini kepada istri suami kita, semoga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Kita kirimkan Al-Fatihah juga pada anak-anak kita, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita solehah. Kita kirimkan Al-Fatihah ini kepada ya kakak adik kita, paman bibi kita, kakek nenek kita, semoga terus menyambung silaturahim ya. Kemudian juga mudah-mudahan semua kita bisa masuk ke dalam surga bersama-sama, berjamaah bareng-bareng gitu ya, di satu kapling, satu kampung yang ada di surga. Dan kampung itu semuanya adalah saudara-saudara kita, termasuk anak-anak cucu kita semuanya. Juga mudah-mudahan kita kirimkan Al-Fatihah ini kepada hajat-hajat kita. Semoga semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun ini ya. Kita kirimkan Al-Fatihah juga kepada tetangga kita, sahabat kita, rekan kerja, rekan bisnis, orang-orang yang telah berjasa pada kehidupan kita maupun orang-orang yang telah melukai kita. Kita kirimkan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan kita, maafkan dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya satu sama dan terhubung. Dan juga kita kirimkan Al-Fatihah kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan 1-2 huruf, 1-2 ayat, 1-2 bab. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka sampai kepada guru di atasnya, guru di atasnya, guru di atasnya, sampai kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله 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 يا الله
Ya Allah, 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 Ya Allah. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'ida li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'ida li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'ida li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama berjamaah. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, ya. Dan teman-teman semuanya yang mau amalan yang baik, ya. Kita ingin mengajak teman-teman semuanya, kalau ingin dibuka jalan untuk semua persoalan, maka ya bantu orang yang nggak punya jalan. Nah gitu. Jadi kalau kita mau dibantu nih, dibuka jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bantu orang yang nggak punya jalan. Nah ini pas banget ya, kita di Magnet Rezeki punya pesantren namanya Khairul Razikin. Sebenarnya kita happy aja gitu ya. Cuma kemarin itu harganya memang ketinggian ya, 4,5 juta per meter persegi. Untuk ukuran Depok ya masih orang masih bisa paham lah, cuma kan untuk dijadikan sebagai proyek wakaf rasanya masih gimana gitu. Alhamdulillah kita berhasil untuk menego ya, akses jalan pesantren itu diuruk oleh si pemilik tanah. Tadinya kita cuma beli dikit aja, yang penting bisa untuk jalan deh gitu, tapi ternyata nggak mau juga, maunya dibeli 600 meter. Akhirnya 600 meter dikali 4,5 juta, jadi total 2,7 miliar. Nah, menurut saya ya ini adalah amalan utama. Kenapa? Karena membuka jalan itu adalah salah satu amalan yang istimewa. Nah, kita ingin mengajak nih Bapak Ibu semuanya ya, wakaf minimal ya 50.000 per bulan. Tapi dikomitmenkannya di bulan suci Ramadan, sehingga 50.000 itu akan bernilai 700 juta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Ya karena kita ya programnya 1 orang 1 juta. Kan tinggal perlu 2.000 orang aja, berarti kan 2.000 orang di sini yang hadir berapa nih? 800 orang. Saya cuma perlu 2.000 orang aja dikali komitmen 1 juta. Dan di bulan Ramadan 50.000 aja. Bagi-bagi gitu kan, teman-teman semuanya bagi-bagi. Ada yang dikasih ke anak yatim, dia kasih ke keluarga, dikasih kemana, ke masjid, ke pesantren. Nah ini salah satunya. Jadi 50.000-nya teman-teman semuanya gitu ya, itu dikasih ke di bulan ini komitmen 50.000, tapi nanti sampai 1 juta. Nanti kan 20 kali dicicil tiap bulan aja gitu. Karena kita alhamdulillah nego sama si pemilik tanahnya, bisa dicicil tiap bulan, yang bisa dicicil. Nah jadi yang mau ya dapatin amalan yang bagus di bulan suci Ramadan ya, menurut saya adalah amalannya wakaf tanah wakaf akses pesantren. Kalau yang biru ini itu ya wakaf tanah pesantren. Tanah pesantren sama jalan pesantren malah lebih mulia jalan akses menuju pesantrennya gitu. Kenapa? Karena ya kalau tanpa akses jalannya ya pesantrennya nggak bisa apa-apa. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semuanya itu ya, itu 50.000 dikomitmenkan di bulan suci Ramadan. Hubungi aja nomornya yang di bawah nih, yang biru nih, yang biru ya, wakaf tanah dan bangunan ya. Nah ini kita gantinya wakaf akses jalan pesantren ya, 50.000 aja per bulan ya teman-teman, 50.000 per bulan. Hubungi nomornya nih 0823 8395 4056 0823 8395 4056. Langsung hubungi Mas Robi. Mas Robi, aku mau ya wakaf akses jalan pesantren ya, 50.000 per bulan, komitmen 1 juta gitu ya. Saya cuma perlu 2.000 orang gitu ya. Nah maka ya ini nanti insya Allah akan continue kita bayar ke pemilik tanahnya itu ya. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Bismillah ya. Betul, lebih mulia akses jalan ya. Makanya ini amalan istimewa sebenarnya. Akses jalan itu sangat istimewa ya.
Terima kasih Bu Sri Salmina. Alhamdulillah sudah ikut wakaf untuk akses jalan menuju Pondok YKR Depok. Bismillah, siap lunas 1 juta bulan Ramadan. Oh subhanallah, langsung dilunasi ya, Masya Allah, berkah. Retno Susilawati, alhamdulillah sudah ikut wakaf akses jalan pesantren kemarin, Masya Allah, terima kasih ya. Menurut saya kalau memang punya uang 1 juta dibagi-bagi, ini kan amalan cerdas gitu. Nggak usah lunas 1 juta juga nggak apa-apa sebenarnya. Yang ini saya 100.000 deh untuk akses jalan pesantren, yang ini untuk anak yatim, ini untuk keluarga gitu ya. Ada kan keluarga-keluarga dekat yang memang kita perlu bantu gitu ya. Terus kemudian untuk masjid yang di dekat rumah saudara-saudara, teman-teman semuanya. Nah yang ini kita ngajaknya tuh komitmen aja, komitmen sampai 1 juta untuk akses jalan pesantren. Hubungi ya 0823 8395 4056 ya. Masya Allah, Syah Ibrahim, kami sudah wakaf dan akan wakaf lagi untuk akses jalan ini. Masya Allah, ini amalan yang sangat istimewa ya. Jadi wakaf itu beda sama sedekah ya. Nah yang langsung 1 juta juga Masya Allah, berkah-berkah ya. Jadi amalan kan ada sedekah, ada infak, ada wakaf, ada fidyah, ada zakat ya, macam-macam tuh ya. Zakat itu wajib ya, dikeluarkan 2,5% dari harta ya yang berkembang. Jadi harta yang berkembang, atau gampangnya tuh pokoknya harta yang kita dapetin selama 1 tahun gitu, dikali aja langsung 2,5%. Itu simpelnya kalau mau bicara simpel gitu ya, walaupun hitungannya nggak sederhana itu gitu. Cuma kan kadang-kadang kita pengen yang sederhana, udah sederhana itulah. Terus ya udah, misalnya nih pendapatan setahun berapa, 10 juta tiap bulan dikali 12, ya udah 120 dikali 2,5%. Nah itu zakat wajib gitu ya, dikeluarkan di bulan suci Ramadan boleh, di luar bulan Ramadan boleh, yang penting setahun sekali atau setiap bulan sekali ketika panen gitu. Panen itu gajian gitu. Nah ada yang wakaf. Nah wakaf ini adalah membeli tanah atau bangunan, sepanjang tanah atau bangunan itu dipakai untuk kepentingan ibadah, maka si pewakaf itu akan dapat hadiahnya terus, pahalanya. Contoh yang paling dahsyat itu adalah seumurnya Utsman. Jadi sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, sahabat Nabi, wafat sudah 1400 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang itu pahalanya terus terkirim ke beliau. Bahkan sampai sekarang itu masih ada hotelnya, Hotel Wakaf Utsman bin Affan. Orang yang nggak ada tapi bangunannya masih ada. Nah itu namanya wakaf ya. Nah wakaf ya, minta tuliskan nomor yang bisa dihubungi. Oke sebentar ya, yang bisa dihubungi itu ada di bawah tuh, 0823, mungkin karena bergerak ya Bu ya. Sebentar kita coba ini. Nah ini saya ganti deh nomornya ya. Sebenarnya ada 2 nomor ya, Hilda sama Robi, tapi silahkan ya Ibu mau yang mana. Hilda, tapi saya nggak tahu yang Hilda ya. Robi 0823 Faridah Ali sedekah 8395 405. Nah ini dia. Nah ini untuk wakaf jalan ya, silahkan ya yang mau wakaf. Nah ini dia, silahkan ya, ini di screenshot aja, screenshot langsung hubungi gitu ya. Wakaf jalan 0823 8395 4056 ya. WhatsApp ya, WhatsApp itu ada ya. Bismillah ya. Kalau wakaf saya belum lunas, apa saya lunasin dulu baru terus wakaf lagi 1 juta. Bisa 2 paket tuh. 1 wakaf tanahnya, wakaf tanah pesantren, 1 lagi wakaf jalan. Nggak mesti dilunasi yang satunya, buka aja 1 lagi. Bismillah niat gitu. Nah akhirnya tiap bulan 100.000. Kenapa sih kita bikin wakaf ini, program wakaf? Ya kita kan memang lembaga amal ya. Kita kan lembaga amal Yayasan Magnet Rezeki, terdaftar juga di Basnas. Terus kita bikin paket-paket program gitu. Nah paket programnya ini, anak santri nggak pakai SPP, nggak pakai uang pangkal, karena itu amanat dari guru saya. Kalau mau bikin pesantren jangan yang ada uang pangkalnya. Saya nggak katakan bahwa pesantren yang ada uang pangkalnya, yang ada SPP-nya itu nggak bagus, nggak bagus juga. Cuma karena ini amanah guru saya,
Guru saya bilang, kalau kamu pengen bikin, jangan yang ada begituannya gitu, jangan ada pendidik biayanya. Nah akhirnya ya, nah ini apa bedanya antara donasi pesantren dengan MR Box? Nah, ini amalannya beda-beda nih. Kalau donasi pesantren ini donasi ini untuk operasional, yang ini ya udah macam-macam ya panas, iya pokoknya nggak apa-apa dah, ini buat makannya, makan santri ini, buat operasional pesantren. Yang ini MR Box untuk ngasih orang di jalan ya, di jalan, di masjid gitu ya, kita bagi-bagi MR Box ya, bagi-bagi makan gratis. Nah itu juga amalan istimewa. Kenapa? Karena setiap butir nasi yang dimakan kemudian dipakai beribadah, kita dapetin pahalanya juga. Nah amalannya beda-beda. Kalau yang itu kan amalan cepet tuh, orang lagi lapar, sangat lapar, pas makan senangnya minta ampun. Nah menyenangkan satu hamba Allah yang lagi lapar itu menggetarkan arsy Allah. Nah itu makanya itu MR Box ya. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan ya. Ya, oh ya, hari ini lagi pada munakosa nih, munakosa santri sambil nyimak Al-Kahfi. Baik, ya, jadi kita bikin program. Kenapa sih kita bikin programnya pesantrennya seperti itu? Ya, karena amanat guru saya. Tapi kita bukan bikin asal-asalan ya, kita bikin bagus. Gedungnya pakai arsitek gitu ya, bangunannya juga berkualitas gitu, lightingnya bagus gitu, sehingga anak-anak betah. Bahkan ada beberapa yang mengatakan ya toiletnya enak kayak di hotel gitu. Nah itu salah satu yang kita syukuri ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kasih tenggang waktu berapa lama? Maksudnya tenggang waktu itu gimana ya Bu Lis? Ya pokoknya komitmen aja 50.000 tiap bulan sampai 1 juta. Nah di bulan ini komitmen 1 juta dinilai sama Allah gitu ya, sedekah 1 juta senilai 70.000 kali lipat, 700 kali lipat, minimal banget tuh 700 kali lipat sampai tanpa batas. Nah kan kalau 700 dikali 1 juta kan 700 juta. Amalannya cuma 50.000, tapi di sisi Allah nilainya 700 juta. Jadi kayak kita ngasih 700 juta gitu ya. Itu yang istimewa. Makasih teman-teman semuanya, sampai ketemu ya. Jadi yang wakaf 3 juta itu untuk tanah dan bangunan, yang ini untuk akses jalan, karena kita perlu untuk akses jalan itu ya. Silakan yang mana-mana gitu ya Bapak Ibu, mau yang mana, mau paket yang saya mau yang tanah aja deh, langsung aja hubungi Mas Robi. Saya mau yang tanah, saya mau akses jalan. Nah boleh, dua-duanya istimewa, dua-duanya mulia. Nah kalau bicara tentang urgensi, keterdesakan ya, keutamaan, nah, akses jalan lebih utama ya. Makasih teman-teman semuanya, sampai jumpa dalam kegiatan-kegiatan kita berikutnya. Yang mau ikut COMR juga silahkan ya. Itu juga sebagian dananya kita kasih ke pesantren juga ya. Artinya berbagai macam cara, segala macam tuh kita lakukan untuk amal soleh. Makasih, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.